Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini di Hima Penmas Podcast. Podcast yang membahas tentang kepelesan ataupun cerita menarik dari mahasiswa aktif Program Studi Pendidikan Masyarakat Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, kita nggak sendiri nih. Mungkin banyak yang belum kenal akang-akang ini. Mungkin dari Akang Anas bisa kenalan, Kang? Halo, selamat sore ya. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Anas. Saya mahasiswa PLS tahun angkatan 2017. Fresh graduate ya. Fresh graduate. Terus aslinya Jakarta. Apalagi ya? Kesibukan saya sibuk mencari yang tidak sibuk gitu. Gitu sih. Sibuk mencari kesibukan, sibuk mencari tidak sibuk, sibuk mencari kesibukannya, kayak gitulah. Yang penting sibuk aja. Apa Kang ini kalau boleh tahu nih sibuknya apa sih Kang? Sibuknya kalau kata Mawang tuh apa ya? Mencari kesibukan, sibuk mencari kesibukan. Ya, iya seperti itulah. Yang penting sibuk dah ya Kang ya. Betul. Gimana Kang? Abis kemarin lulus ya Kang, tahun berapa Kang kalau boleh tahu Kang lulusnya? Saya lulus sebenarnya di tahun 2021. Lulus di tahun 2021. Cuman baru diwisudakan 2022 kalau. Gimana Kang setelah wisuda sama sebelum wisuda tuh perasaannya gimana Kang? Kira-kira Kang? Setelah wisuda sama sebelum wisuda pasti ada rasa yang beda ya. Pertama rasa bangga sudah pencapaian diri, terus rasa haru, sukacita, bangga lah intinya atas pencapaian gitu. Iklim ya, dari iklim mahasiswa ke iklim non mahasiswa gitu. Pasti ada perubahan. Berarti benar-benar beda iklim ya Kang. Beda. Ibaratnya Bandung sama Karawang lah gitu. Beda banget hidupnya. Bandung dan Karawang. Di Bandung dingin, di Karawang panas. Mungkin gimana sih Kang? Sekarang nih ada kesibukan organisasi nggak Kang? Jadi alhamdulillah saya ngejabat sekarang di Brigamana tahun 2020 akhir bulan Desember tepatnya kalau nggak salah ya. Di Brigamana buat ngejabat di Madiklus waktu itu, diberi lokasi di Banten, dimusuhkan untuk menjabat di Madiklus, menjabat dengan teritorial atau zona wilayah. Saya ngejabat di wilayah mencakup 3 provinsi. Yang pertama itu Banten, DKI, dan Jawa Barat. Ada 1 kampus di Banten, 1 kampus di Jakarta, dan sisanya 6 kampus di Jawa Barat. Ya makanya saya sering main di Jawa Barat, tapi tidak lupa juga main ke Jakarta dan Banten. Nah mungkin banyak sih Kang dari mahasiswa Penmas gitu belum tahu nih Imadiklus. Mungkin dari Kang Anas kira-kira apa sih Kang Imadiklus itu Kang? Mungkin bisa dijelasin gitu. Imadiklus apa ya? Kumpulan dari teman-teman yang memilih kuliah dengan jurusan dulu namanya PLS, sekarang jadi Penmas, PNF atau PNF ya. Kumpulan teman-teman yang memilih jurusan PLS, tapi bukan cuma di 1 kampus itu aja, tapi di beberapa kampus khususnya se-Indonesia dikumpulkan atau berkumpul membentuk suatu ikatan yang dimana membicarakan terkait konsen keilmuan. Nah, kalau buat di Imadiklus sendiri nih Kang, kira-kira kegiatan di dalamnya tuh ada apa aja sih Kang? Kalau boleh tahu, mungkin bisa nih diceritain ke teman-teman Penmas. Mungkin ada yang berminat gitu masuk Imadiklus kan? Kegiatan ya, paling kalau kegiatan rutin itu 1 tahun sekali itu IT1 itu kegiatan rutin dilaksanakan di kampus-kampus yang sudah terbentuk BPH, biasanya IT1. Walaupun ada beberapa kampus yang belum memiliki BPH, tapi karena secara historical mereka sudah pernah mengikuti IT1, maka diperbolehkan saja, tidak melanggar aturan. Untuk IT1 ya kegiatan rutinnya. Terus kegiatan rutin apa lagi?
yang continue biasanya yang ada tuh kayak kongres. Terus tahun kemarin melaksanakan kongres di Makassar. Terus tahun ini alhamdulillah melaksanakan rakernas di UPI Bandung nih tahun ini. Insya Allah awal bulan Agustus dilaksanakan di UPI. Terus apalagi? Oh iya, kalau itu untuk di tataran pusatnya ya. Kalau untuk di tataran wilayah, paling musyawarah wilayah. Insya Allah juga tahun ini akhir tahun, insya Allah akhir tahun untuk tempat masih di secret, masih dirahasiakan. Nah untuk teman-teman yang ingin mengenal Imadikus dan khususnya menambah teman relasi terkait keprodian, terkait keilmuan, terkait profesi, boleh tuh. Saya juga sepak terjang awalnya itu pas waktu di Rakernas Menja sih. Itu Mas Ajam. Lokasi musul nanti itu masih dirahasiakan. Untuk teman-teman yang ingin join, boleh ditabung dari sekarang, nabung, ajak teman-temannya biar ramai. Jadi masih rahasia banget, nggak boleh ada yang tahu. Nanti tiba-tiba boom rame. Nah, ini buat teman-teman Penmas nih yang pengen gitu ikut kegiatan tadi, mungkin bisa ngikut saran Bang Anas gitu ya, bisa ditabung buat mengikuti kegiatan tadi gitu. Kalau kita ngomongin Muswil gitu Kang, itu ngebahasnya tentang apa aja sih Kang? Apa tentang masa depan wilayah kah? Apa tentang masa depan Imadikus atau apa aja sih Kang? Kira-kira Kang? Muswil tuh membahas tentang masa depan kita berdua. Aduh, canda. Oke, apa tadi? Apa Muswil ya? Muswil tuh ngebahas apa aja? Untuk tataran wilayah itu nggak rumit sih, paling membahas terkait masalah laporan pertanggungjawaban organisasi ya. Itu hal yang wajar, terus sama lah kayak beberapa organisasi. Terus melaksanakan pemilihan ketua baru, terus pembentukan departemennya apa aja yang dibutuhkan dan apa aja yang ingin direlevansikan untuk masa yang akan datang. Pembahasan terkait masa yang akan datang selama 1 periode beliau menjabat sih untuk di tataran wilayah. Itu sih. Nah mungkin sobat Penmas gitu mungkin pengen masuk Imadikus wilayah 3 gitu ya Kang. Kira-kira nih Kang, gimana sih Kang caranya, mungkin bisa di-spill Kang ke sobat-sobat Penmas Kang? Penasaran nih. Juga penasaran, maksudnya pengen tahu gitu. Gimana aja sih Kang caranya Kang? Oke, sobat-sobat Penmas semuanya, untuk yang ingin atau berkembang belajar lagi di organisasi Imadikus, boleh tuh kita join dari hal-hal kecil dulu. Kita mengenal Imadikus mulai dari keliling-keliling kampus dulu. Nggak apa-apa, kalian main-main aja ke kampus yang ada jurusan PLS atau Penmasnya. Dalih mengatasnamakan Imadikus dan membawa alma mater kampus kalian, ya it's okay sih, menurut saya nggak jadi masalah. Terus untuk aktif secara struktural ya pengen ada beberapa proses dan tahapan gitu. Yang pertama palingan minimal kalian mengikuti agenda-agenda yang besar itu, dan yang kedua nunggu ada rekrutmen dari pihak wilayah ataupun pusat untuk menjoin di dalam struktural tersebut gitu sih. Kalau buat sobat Penmas aja nih Kang ya, ini nggak secret di Kang ya. Kira-kira rekrutmennya kapan sih Kang, kalau boleh tahu? Apa besok, apa bulan depan, apa kapan nih Kang kira-kira Kang?
rekrutmen untuk apa nih? Kayaknya kalau untuk pengurus pusat, rekrutmennya terjadi ketika Rakernas. Kalau untuk pengurus pusat secara histori ya, tapi nggak tahu nanti ke depan seperti apa konsepnya, tinggal diubah lagi. Kalau untuk wilayah, rekrutmennya nanti sama, setelah Muswil nanti ada pemimpin terbaru, membutuhkan gagasan baru, membutuhkan sumber daya baru, nanti baru situ diadain rekrutmen terbuka. Kalau waktu zaman saya buat rekrutmen terbuka sih, gitu. Berarti untuk persyaratan di wilayah itu lebih ke IT 1 bukan sih Kang? Ya, untuk persyaratan di wilayah IT 1. Tapi kalau untuk kampus-kampus yang belum pernah melaksanakan IT 1 dan belum terjamah Imadiklus itu diwajarkan, tapi dengan syarat nanti mereka harus mengikuti IT 1 selama 1 tahun kepengurusan, gitu sih. Oh berarti tuh semisal nih Kang, di Unsika ini kan kita kemarin baru aja melaksanakan IT 1 ya Kang. Berarti dari kampus-kampus lain gitu, mahasiswa Penmas, PLS, PNF dari kampus lain boleh ngikut berarti ya Kang ya? Boleh. Itu bebas sifatnya, umum. Tapi balik lagi tergantung panitianya menerima atau enggak, atau mengkhususkan untuk kampus itu aja. Tapi sejauh ini kebanyakan banyak yang menerima dan dari luar pun antusiasnya ada juga sih. Jadi nggak ada batasan terkait itu. Itu aja. Berarti kalau semisal boleh nggak sih Kang mahasiswa prodi lain gitu, seperti misal pendidikan bahasa Inggris gitu, join IT 1 boleh nggak sih Kang kira-kira Kang? Apa emang ini khusus banget spesial nih Kang? Mahasiswa Penmas aja gitu Kang? IT 1. Ya, kalau untuk IT 1 ngelihat di aturan organisasi gitu. Organisasi ngeliat IT 1 sih dikhususkan untuk teman-teman yang berprodi pendidikan luar sekolah, masyarakat ataupun non formal. Tapi kalau teman-teman bahasa Inggris mau ikut kegiatan IT 1 nggak apa-apa, cuman dengan syarat nanti mereka harus ganti jurusan gitu. Emang khusus banget ya Kang ya, buat prodi Penmas dan PLS PNF aja Kang ya, IT 1. Betul karena prodi kita kan prodi spesial gitu, jurusan spesial, harus kita spesialkan lagi gitu. Rasanya udah spesial, kita tambahin bumbu-bumbu yang spesial biar semakin spesial. Sobat-sobat Penmas gitu Kang ya, pengen tahu nih kira-kira lain yang Kang Anas bilang tadi, manfaat masuk Imadiklus itu apa aja sih Kang selain yang Kang Anas sebutkan? Manfaat ya, yang pertama kita ini yang paling kerasa di saya pertemanan, link jaringan gitu ya. Link dan jaringan kan dibentuk dari dasar pertemanan yang awal ya. Link dan jaringan karena banyak teman juga. Alhamdulillah teman saya sekarang di Madiklus hampir se-Indonesia ada gitu. Jadi saya nggak takut lagi kalau mau kemana-kemana. Secara transportasi mungkin menyediakan sendiri, tapi secara penginapan dan yang lain sebagainya ketika saya di lokasi tujuan itu saya sudah ada teman di sana, jadi nggak perlu takut lagi. Dan yang kedua secara keilmuan sih, saya belajar banyak hal terkait kultural yang ada di kampusnya masing-masing gitu. Entah di kampusnya Untirta, UNJ, UIK, Unsika, Unsil, Uninus, IKIP, UPI, UNES, UNY, UM, UNESA, bahkan banyak kampus yang ada di Indonesia. Saya mengenal kultur terkait masalah keorganisasian, terkait masalah keilmuan, terkait masalah konsen keilmuan di kampus itu tuh arahnya lebih kemana gitu. Jadi bisa dibilang daging semua gitu, daging semua. Itu sih manfaatnya. Nah,
Ini buat sobat Penmas nih yang denger nih. Join Imadiklus kalau bisa ya Kang ya, buat mengembangkan kayak tadi yang Kang Anas bilang tadi tuh. Jaringan, keilmuan. Kira-kira apa lagi nih Kang? Selain itu Kang. Apalagi yang perubahan sikap sih, apalagi saya kan termasuk orang yang introvert ya, maksudnya jarang bersosialisasi gitu, jarang bergaul ya. Terus ya, perubahan sikap tuh ada gitu. Ketika saya sering main ke kampus orang, saya dipaksa untuk merubah sikap saya untuk menjadi orang yang mudah bergaul, mudah untuk bersosialisasi. Karena kalau misalnya saya nggak bergaul, saya nggak bersosialisasi, saya bakalan bingung di sana mau ngapain dan apa yang harus saya lakuin gitu. Itu sih. Ya itu Mas Ajam. Kira-kira yang dibahas itu apa aja sih Kang? Apa hanya pendidikan non formal kah, atau isu-isu terkini, atau apa sih Kang? Kira-kira Kang? Yang dibahas ketika nongkrong sama teman-teman Imadiklus, banyak yang terkait masalah. Kadang kita ngebahas terkait keorganisasian di kampus. Organisasi itu kayak gimana sih? Kampus B organisasinya kayak gimana? Oh di kampus saya. Jadi ramai gitu wawasan terkait keorganisasian. Apalagi saya yang buta terhadap organisasi gitu, termasuk gak aktif lah di kampus juga. Nah terus terkait apalagi? Oh ya budaya, yang pasti budaya yang lainnya, misalnya budaya mereka di kampusnya tuh biasanya ada apa aja sih dan ngapain aja sih di kampus mereka tuh. Mereka tuh 24 jam di kampus tuh suka ngapain aja gitu. Mereka banyak bercerita sih. Terus terkait konsen keilmuan mereka gitu. Mereka tuh magangnya di tempat apa aja. Terus apalagi ya. Terus lebih dikasih penjurusannya tuh apa aja. Terus untuk skripsinya tuh bagaimana, dan untuk hal yang lain-lainnya terkait akademiknya tuh bagaimana. Itu sih. Tapi nggak melulu terkait masalah yang ada di lingkup kampus. Kadang juga kita berbicara masalah-masalah yang ada di lingkungan sosial masyarakat, fenomena-fenomena yang terjadi, isu-isu terkini terkait pendidikan masyarakat gitu. Jadi nggak melulu tentang sekitaran kampus, tapi ke sosial masyarakatnya juga ngebahas. Bahkan sampai banyak juga yang ngebahas terkait masalah hubungan percintaan gitu ya, namanya anak muda ya. Kalau ini dewasa ya gitu. Gitu sih, jangan apa aja sih random anak muda, anak cowok nongkrong gimana sih, kadang tiba-tiba pengen jadi Ultraman gitu. Nih kalau kita ngomongin organisasi ya Kang ya, kira-kira dari Kang Anas nih apa aja sih Kang organisasi yang pernah diikutin gitu, dari SMP, SMA, mungkin abang kuliah gitu, apa aja sih Kang? Ini saya kepo nih. Saya nggak aktif ya, saya termasuk orang yang aktif. Saya juga di Imadiklus karena emang saya mengikuti kegiatan, saya sering nongkrong sama Imadiklus saja. Jadi ditunjuk dan alhamdulillah ya udah sampai sekarang, dan tahun ini harus diselesaikan gitu. Saya termasuk orang yang nggak aktif tuh. Jadi terkait organisasi, oh iya, jadi kampus aktif cuma di himpunan, terus mana di himpunan, di PMI, udah cuma 2 organisasi itu aja sih. Selebihnya nggak aktif sampai ke BEM ataupun BLM yang lain, enggak. Itu jam. Kan saya orangnya introvert parah. Masa Kang Anas introvert aja Kang Anas bilang jaringannya udah se-Indonesia nih. Itu padahal ya itu dampak sosial atau dampak perubahan yang saya alami ketika saya di Imadiklus ya gitu. Awalnya saya introvert, saya nggak punya teman, saya join Imadiklus, ingin ada naluri untuk berubah, ya mulai berubah sih. Itu dampaknya, dampak yang dialami gitu Mas Ajam. Wah, ini banyak banget gitu ya dari pengalaman Kang Anas nih. Mungkin sobat Penmas gitu yang mengikuti jejak Kang Anas, mungkin bisa dicontoh, boleh nggak sih Kang dicontoh Kang? Jangan dicontoh lah.
kurang banyak ini yang kurang baik. Tapi kalau mau dicontoh yang baik-baiknya silakan. Tapi kalau melihat yang buruknya jangan. Gitu sih. Mau nanya deh Kang, kalau di Imadiklus wilayah sendiri gitu Kang, dari Kang Anas kan sebagai ketua ya Kang, kira-kira kalau di Imadiklus wilayah 3 itu ada proker-proker nggak sih Kang? Kayak program kerja gitu? Sebenarnya ada beberapa program kerja yang masih belum bisa kita laksanain, dan mungkin next time di beberapa kesempatan kita bakal laksanain. Tapi dalam program kerja yang inti dari wilayah itu sebenarnya kunjungan dan juga IT2 sih, IT2. Selebihnya hanya inovasi dan kreativitas teman-teman diuji, disampaikan, dituangkan gitu sih Mas Ajang. Proker pasti ada setiap organisasi, dan kebetulan esok ketika nanti rakernas di UP kita berkolaborasi untuk melaksanakan IT2 di sana. Jadi untuk teman-teman yang sudah mengikuti IT1 nih, Sobat Penmas MCK yang sudah mengikuti IT1 boleh tuh nanti lanjut ke IT2. Nah, ngomongin IT2 nih Kang, saya penasaran gitu kan sebagai Sobat Penmas, kira-kira yang dibahas di IT2 itu apakah sama kayak di IT1 gitu Kang? Mungkin apa sih Kang perbedaannya? Perbedaan IT1 dan IT2 jelas dari nama juga udah beda. IT1 1, IT2 2. Dan sebenarnya ada tiga jenjang kaderisasi formal di Madiklus. Yang pertama IT1, IT2 dan IT3. IT1 itu berbicaranya tentang dasar basically secara organisasian, pengenalan terhadap organisasi, apa itu Imadiklus, sejarah Imadiklus seperti apa, terus konstitusi Imadiklus itu bagaimana, dan juga dasar dari basically secara organisasi itu di IT1. IT2 mulai berbicara tentang jaringan, teamwork dan keprofesian IT2. Dan juga IT3 berbicara terkait masalah praktek yang kita dapatkan secara basically organisasi kita seperti apa, terus secara jaringan kita akan melakukannya apa, dan secara praktek kita ingin membuat apa gitu. Jadi ada tingkatan tahap lah. Untuk IT2 berbicara tentang jaringan yang kita bangun nanti gitu. Itu sih Mas Ajam. Mungkin kalau kita melempar jauh sih Kang, saya tuh penasaran di webnya Imadiklus gitu. Kalau untuk di web Imadiklus sendiri gitu Kang, kira-kira ada nggak sih jurnal-jurnalnya gitu Kang yang bisa dilihat sama sobat-sobat Penmas? Kan setahu saya itu kalau sekarang ya syarat untuk lulus selain skripsi kan membuat jurnal ya Kang ya. Kira-kira ada nggak sih Kang di web Imadiklus itu? Web Imadiklus ya. Di web Imadiklus alhamdulillah sudah ada jurnal, sudah terbitan ketiga kalau nggak salah, terakhir bilang tuh dari pengelolanya. Nah untuk teman-teman yang baik, saya sedikit keinget dapat amanah untuk dari pengelola jurnal Imadiklus, katanya kalau misal teman-teman ada berminat untuk dapat pelatihan pembuatan jurnal dari pengelola jurnalnya, sok aja mangga, nanti dikumpul, ditampung, nanti kalau misalnya emang ada yang berminat langsung saja ke saya, nanti saya salurkan, saya kasih informasi terkait masalah penjurnalan di Imadiklus. Untuk jurnal ada alhamdulillah untuk nambah wawasan literasi, yang dimana kemarin kalau nggak salah sempat dimasuk ke dalam referensi jurnal yang berada di IKPNFI, Munas IKPNFI kalau nggak salah tuh. Jurnal Imadiklus masih kasih, walaupun belum bersinta dan sebentar lagi akan bersinta. Mudah-mudahan. Dan untuk teman-teman yang pengen masukin jurnal, silakan masukin itu yang berkaitan dengan karya tulis, sok aja silakan. Lumayan nambah-nambahin nambahin ini sih rekam jejak di Google, jadi ketika nama kalian ditulis nanti ada di jurnal. Gitu sih.
nggak cuma itu doang, maksudnya jurnal itu berkaitan juga sama apa ya, keaktifan kalian terhadap research gitu sih. Dan nanti suatu saat bakalan kalian butuhkan itu Mas Azam. Berarti apa ya Kang? Sobat-sobat Penmas nih mungkin bisa nih kalau masukin jurnal tentang ke-PLS-an, ke-Penmasan, mungkin bisa ke web Imadiklus ya Kang ya, biar yang tadi Akang bilang research-nya itu makin banyak. Iya benar-benar, untuk teman-teman nih kali aja kan ada tugas-tugas kayak tugas-tugas kampus nih, tugas kuliah gitu. Sekiranya emang cocok masuk buat jurnal, sok aja dicoba dulu. Kalaupun nanti direvisi ya namanya juga usaha kan. Orang juga bikin ya seperti itu Jam. Ternyata banyak banget gitu ya Kang ya, manfaat dari kita masuk Imadiklus yang tadi Kang Anas bilang. Tapi udah sampai di penghujung acara, mungkin Kang Anas bisa nih ngasih pesan dan kesan buat sobat-sobat Penmas gitu. Pesan dan kesan Kang Anas. Kesan dan pesan ya untuk sobat Penmas semua. Oh ya, jangan ragu, jangan pernah menutup diri, jangan pernah menolak siapapun itu untuk mengajak kalian berproses. Menolak boleh sih ketika kalian sudah tahu, ketika kalian menurut kalian itu tidak sesuai dengan passion kalian, silakan kalian tolak. Tapi ketika itu belum kalian coba dan kalian merasa nggak mau, ya sayang sekali nanti suatu saat momen itu bakalan hilang gitu. Dan ketika nanti kalian butuhkan, kalian kehilangan momen itu sudah di awal gitu sih. Jadi intinya apapun tempatnya, nikmati kalian sebagai tempat untuk belajar, tempat untuk berproses, tempat untuk menimba ilmu lah. Karena kan kalau di PLS diajarinnya apa ya, belajar siapapun itu adalah guru dan dimanapun itu adalah kelas gitu. Jadi apapun yang teman-teman sekarang sedang lakuin, anggaplah sebagai bagian dari proses teman-teman untuk belajar. Itu sih. Gitu Sobat Penmas, perbincangan kita sama Kang Anas Muhtar. Nah mungkin dari kita terima kasih ya Kang atas jawaban-jawabannya. Semoga Kang Anas semoga sehat selalu, bahagia selalu, berjaya selalu ya Kang ya. Amin. Semoga makin sukses. Amin. Nah, amin. Cukup sekian podcast kali ini. Jangan lupa dengarkan episode Hima Penmas podcast selanjutnya. Saya Al Azam pamit undur diri. Terima kasih semua. Dadah.